Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya para pendengar BSP Radio ya, pendengar setia tentunya. Seperti yang Sula infokan tadi, kalau hari ini tanggal 18 bulan Februari ada tamu spesial nih. Tamu spesial dari Bawaslu gitu ya, yang tentunya nanti mungkin kita akan membahas tema seputar pemilu kemarin gitu ya. Oke baik, boleh silahkan perkenalkan diri dulu Pak. Siap. Terima kasih Mbak Sulfa, Mbak Sulha. Ya. Dan Sobat BSP yang di rumah, masyarakat Kota Pekalongan. Saya Ketua Bawaslu Kota Pekalongan. Pada siang hari ini ingin berbagi informasi terkait dengan publikasi pengawasan logistik pada pemilu 2024 di Kota Pekalongan. Jadi logistik ini perlu diketahui bersama bahwa logistik merupakan bagian penting daripada kesuksesan pemilu 2024 yang kemarin dilaksanakan dengan damai, hikmat, tanpa ada permasalahan di Kota Pekalongan. Iya, benar nah, sekali. Apa saja sih logistik itu? Logistik itu adalah perlengkapan terkait dengan pemilu 2024. Perlengkapan ini adalah terkait dengan kotak suara, bilik suara, kemudian surat suara, kemudian sampai ballpoint, sampai alat untuk mencoblos, sampai dengan form-form atau sampul yang ada di dalam kotak suara tersebut. Artinya logistik ini karena penting menjadi bagian penting juga dari Bawaslu untuk mengawasi, Mbak Sulha. Jadi pengawasan daripada logistik ini berjalan beberapa bulan yang lalu. Dari mulai perencanaannya, kemudian pengawasan pengadaannya, kemudian pengawasan distribusi dan penarikannya, pengawasan sortir, lipat surat suara, dan packing kelengkapan surat suara yang ada di dalam kotak suara itu. Kemudian pengawasan penyimpanan dan bahkan terkait dengan pengawasan keamanannya. Nah, ini Bawaslu memastikan betul-betul dalam pengawasan itu tepat kualitasnya, tepat jumlahnya, dan tepat waktu distribusinya. Alhamdulillah di Kota Pekalongan kita infokan kepada Sobat BSP, Sobat Bawaslu, dan masyarakat Kota Pekalongan bahwa pengawasan logistik di Kota Pekalongan berjalan lancar. Logistik di Kota Pekalongan juga aman, sesuai kualitas, waktu, dan dalam pengadaannya. Bawaslu Kota Pekalongan juga untuk memastikan pengawasan terkait kualitasnya juga mengunjungi pabrik-pabrik yang dalam hal ini pengadaan barang logistik di pemilu 2024 ini terkait dengan lokasi di Kota Pekalongan. Jadi kita mengunjungi pabrik, kayak contoh di Solo kita mengunjungi terkait dengan di situ pengadaan barang sampul, kemudian kotak surat suara di mana kita kunjungi, kita pastikan kualitasnya dan tepat waktunya. Nah, sehingga pada waktu itu kita sudah memastikan itu, kita sudah cek kualitasnya bagus, kemudian waktunya juga kita pastikan juga sesuai, tidak mulur gitu. Iya, artinya dipersiapkan dengan matang gitu. Betul ya Pak. sekali. Apalagi terkait logistik itu kan hal yang krusial gitu ya, sekali, penting gitu ya. Penting. Karena kalau logistiknya ini kurang, logistiknya ini tidak berkualitas, ini akan mengurangi daripada kualitas pemilu itu, akan mengurangi kualitas pemilih juga. Nah, nanti pemilihnya bagaimana kalau surat suaranya kurang kan gitu. Benar sekali. Kalau surat suaranya nanti rusak atau ada tinta kerusakan bagaimana, maka di situ juga kita ngawasi sortir lipat surat suaranya. Oke, baik. Yang sampai 1 minggu berjalan sortir lipat melibatkan beberapa puluh atau ratus orang dan disortir betul, dilipat rapi. Jadi sudah tidak ada surat suara yang kemarin di Kota Pekalongan di situ isu-isu yang berkembang di luar sana,
sudah tercoblos. Nah, gitu. Iya. Itu kita pastikan betul di Kota Pekalongan kemarin tidak ada, dan di proses sortir itu tidak ada juga, Mbak Sulha. Kalau ada yang misalkan bolong itu langsung ditaruh, digeser di surat suara yang rusak. Yang rusak gitu ya. Nah, kemarin itu setelah hasil sortir, Bawaslu Kota Pekalongan, KPU Kota Pekalongan dengan Polres Kota Pekalongan itu mengadakan kegiatan pemusnahan surat suara rusak hasil sortir. Ya, banyak, Mbak Sulha, sekitar sudah dimusnahkan H-1 sebelum pemilu. Jadi tanggal 13 Februari kemarin. Tanggal 11 Februarinya Bawaslu menghimbau ke KPU untuk menyelenggarakan kegiatan pemusnahan surat suara rusak hasil sortir maupun lebih. Dan alhamdulillah ada sekitar 200.000 surat suara hasil sortir. Banyak juga ya, Pak. Yang rusak, yang di situ ada kerusakan kayak tercoblos atau ada tinta yang tergores itu disisihkan kemudian dimusnahkan H-1. Itu termasuk bagian dari pengawasan logistik, Mbak Sulha. Ya, intinya terkait dengan logistik pemilu tadi kan hal yang krusial. Betul, gitu ya. Kita udah juga tadi Bapak udah nyebutin terkait logistik pemilu, ada surat suara, termasuk juga pulpen yang di dalamnya sampul gitu semuanya gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan ya Pak terkait dengan pemilu. Kalau misalkan pemilu sendiri itu seberapa penting sih ya, termasuk buat kalangan masyarakat lapisan ya. Kayak Sulha sendiri ini kan Gen Z gitu ya, baru mengenal pemilu nih Pak. Maksudnya belum banyak tahu tentang pemilu gitu ya. Mungkin dari Bapak bisa menjelaskan terkait dengan seberapa penting pemilu buat semua kalangan masyarakat, lapisan masyarakat, terutama dengan Gen Z yang baru pertama kali nih kadang mengenal pemilu nih karena baru nyoblos gitu. Mbak Sulha sudah nyoblos kemarin? Iya, berarti kayaknya mungkin kedua karena ya dulu 2019 pertama, terus ini 2024 kedua gitu. Gimana rasanya, Mbak Sulha? Rasanya deg-degan. Aduh. Atau di situ artinya gini, Mbak Sulha. Ketika masyarakat warga yang sudah mempunyai hak pilih, kemudian ikut berpartisipasi memilih, datang ke TPS, memberikan suaranya. Ini itu merupakan bagian penting juga bagi warga masyarakat ikut berkontribusi di dalam kemajuan bangsa Indonesia. Jadi proses pencoblosan yang di situ kurang lebih 5 menit akan menentukan pemimpin-pemimpin bangsa 5 tahun ke depan. Ya, entah itu legislatif atau entah itu eksekutif. Artinya sesuai dengan hati nuraninya. Pilihannya. Dan pemilu ini tidak membedakan suara itu mau dari suara rakyat bawah atau suara rakyat yang golongan menengah ke atas, pengusaha ataupun buruh, itu sama, Mbak Sulha. Semuanya sama. Sama. Gitu ya? Jadi satu orang memiliki hak suara satu. Nah, itu artinya bangsa Indonesia di dalam demokrasi ini sangat memikirkan betul partisipasi daripada masyarakat itu. Untuk menentukan nasib bangsanya sendiri. Satu gitu. Suara untuk 5 tahun untuk ke depan 5 tahun ke depan. Begitu, Mbak Sulha. Jadi alhamdulillah partisipasi di Kota Pekalongan luar biasa kemarin. Kemarin aman berarti ya Pak? Aman, banyak masyarakat yang berantusias untuk memberikan suaranya, lancar, damai, dan tidak ada terjadi konflik apapun. Begitu. Oke, terkait dengan logistik ini kan udah pasca pemilu ya Pak. Udah berapa hari nih? Sekitar 4 hari yang lalu gitu ya, karena ini tanggal 18 gitu ya. Terkait logistik berarti posisinya sekarang udah sampai mana gitu Pak? Ya, jadi terkait logistik ini memang sudah terjadwal distribusinya. Nah, begitu juga penarikannya dari TPS. Perlu saya sampaikan juga bahwa KPU Kota Pekalongan mendistribusikan logistik dari gudang KPU yang berada di Stono ke kecamatan itu dari tanggal 10 dan 11 Februari. Udah di itu. Didistribusikan ke kecamatan, dikawal polisi, kemudian Bawaslu, diawasi oleh pengawas.
Nah, setelah tanggal 11 itu kemudian tanggal 12-nya itu dari kecamatan didistribusikan ke PPS atau ke kelurahan. Yeah. Nah, kelurahan kemudian tanggal 13-nya dari PPS atau kelurahan didistribusikan ke TPS masing-masing, Mbak. H-1. H-1, ya kemarin tempat saya juga betul. sama. Nah, kemudian H-1 ini sudah distribusi di TPS. Pada hari hanya tanggal 14, logistik itu dipergunakan untuk pemilu di TPS masing-masing. Dan itu sudah dipastikan oleh Bawaslu, diawasi betul, semuanya alhamdulillah aman. Tidak ada kekurangan, tidak ada kelengkapan yang kurang gitu. Nah, setelah proses pemungutan dan penghitungan suara ini dari 14 Februari jam 7 pagi mulai, ini berjalannya pemungutan dan penghitungan suara karena 5 kotak suara. Akhirnya selesai itu rata-rata sampai maksimalnya itu pagi subuh atau? Ya, ada yang jam 8 pagi tanggal 15 selesai, ada yang sampai jam 11.45. Wah, berarti lama juga ya Pak itu? Betul, sudah berarti sehari mau 2 hari gitu. Ya, 24 jam lebih Mbak Sulfa mereka bekerja. Dan setelah itu jam 12 itu kita pastikan TPS itu sudah selesai semua dalam melaksanakan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. 12 siang 12 itu ya, siang. tanggal 15 ya Pak? Ya, sehingga jam 1 siang logistik pemilu itu dari TPS dibawa ke kelurahan. Nah, setelah itu jam 1 siang lebih dikit dari kelurahan diangkut ke kecamatan. Berarti pada saat ini distribusi logistik pemilu 2024 ini berada di kecamatan. Ini berarti belum sampai kota ya? Belum, sampai kapan? Sampai nanti rekapitulasi di kecamatan ini selesai. Sampai selesai ini dijadwalkan itu sekitar tanggal 22-25. Ya, meskipun batas akhir rekapitulasi itu sampai tanggal 2 Maret. Tetapi di Kota Pekalongan insya Allah tanggal 22 sampai 25 ini selesai. Sehingga kalau rekapitulasi itu selesai, nanti logistik pemilu yang sekarang itu berada di kecamatan sudah ditarik ke kecamatan, nanti akan ditarik ke gudang KPU. Sampai kapan lagi gitu toh? Sampai nanti batas waktu yang ditentukan. Jadi kalau sudah benar-benar pemilu ini clear, sudah pelantikan, tidak ada masalah, tidak ada perselisihan hasil suara, nah itu nanti KPU akan menginstruksikan kembali ke KPU kota di dalam hal pemusnahan logistik di gudang KPU. Berarti itu Mbak Sulfa. Sekarang masih di kecamatan gitu sekarang ya Pak? Masih Taman di Krosek gitu ya? Betul, karena itu merupakan barang fisik yang akan menjadi pendukung daripada hasil suara. Begitu, baik. Terkait dengan logistik buat sobat BSP yang ingin tahu, berarti sekarang udah sampai kecamatan gitu ya Pak? Sudah ditarik kembali. Oke, baik. Kemudian terkait dengan Bawaslu sendiri nih ya Pak, apa aja sih yang diawasi oleh Bawaslu terkait dengan logistik pemilu itu? Banyak sekali, kompleks Mbak Sulfa. Jadi dari mulai tadi yang kita sampaikan perencanaannya, pengadaannya, kemudian fokus kita adalah ketepatan daripada logistik itu. Tepat waktu pendistribusiannya, tepat jumlahnya, itu. Jadi kita hitungkan ada 881 TPS di Kota Pekalongan. Kemudian kotak suaranya per TPS adalah 5. Berarti yang kita pastikan adalah 5 kali untuk kotak suara 5 kali jumlah TPS 881 itu harus terpenuhi 4.405 gitu. Nah, untuk biliknya adalah 4 kan gitu. Berarti 4 kali 881. Nah, itu yang kita pastikan juga. Kalau misalkan ada kekurangan, ada kualitas yang tidak sesuai di pengawasan Bawaslu atau hal-hal yang ini, itu kita berikan himbauan ke KPU. Kita berikan saran perbaikan ke KPU untuk membenahi. Bahkan sampai pengawasan kita tempat penyimpanannya juga Mbak. Ya, jadi penyimpanannya kita awasi. Ini bocor apa tidak?
penerangannya bagaimana, kalau banjir bagaimana, kemudian ada pengamanan nggak di situ 24 jam, ada CCTV-nya nggak, itu sampai kita pengawasan seperti itu. Untuk apa? Untuk memastikan betul pemilu di wabil khusus di Kota Pekalongan ini benar-benar berkualitas dan berintegritas. Oke, baik. Berarti itu ya Pak, dari pra hingga pasca ini sampai sekarang Bawaslu terus itu ya memantau terkait dengan logistik gitu ya. Mengawasi, memberikan himbauan. Sampai benar-benar semuanya clear gitu ya. Sampai benar-benar clear. Terutama di Kota Pekalongan sendiri ya. Ya, khusus lingkup kerja Kota Pekalongan gitu ya. Kemudian terkait dengan pengadaan logistik pemilu itu sendiri gimana Pak? Terkait dengan proses pengadaannya logistik pemilu. Ya. Jadi pengadaan logistik pemilu ini ada yang di situ menjadi wilayah KPU RI. Oke, baik. Nah, berarti yang pengawasannya ini adalah Bawaslu RI kan gitu. Ada yang di situ bagiannya KPU provinsi. Oke. Nah, kemudian pengawasannya ya di Bawaslu provinsi. Ada juga yang pengadaannya di KPU Kota Pekalongan. Nah, pengadaan di KPU Kota Pekalongan itu apa sih? Ya terkait dengan salinan DPT, salinan DPT terutama. Yeah. Nah, itu pengadaannya di KPU Kota Pekalongan. Tetapi terkait dengan perencanaan dan pengadaan ini, meskipun ada yang menjadi wilayahnya provinsi atau menjadi wilayahnya RI, tapi Bawaslu Kota Pekalongan khusus di wilayah logistik Kota Pekalongan ini pengawasannya ya kita mendatangi pabrik-pabrik pengadaan itu. Kita mendatangi, kita komunikasi dengan pabriknya, bosnya gitu toh. Kita minta difasilitasi untuk bisa masuk, kita minta difasilitasi untuk bisa melihat sampelnya, pengerjaannya bagaimana, kualitasnya. Itu sampai kita seperti itu. Dan alhamdulillah pengawasan logistik terkait dengan pengadaan pada saat kita ke sana ini lancar, dan kita sudah memastikan betul kualitasnya, kemudian jumlahnya, dan ketepatan waktu pada saat distribusi ini kita catat juga sesuai. Tidak ada yang mundur sampai mendekati hari H sehingga nanti ada problem kan kalau tidak tepat pengirimannya. Ya intinya butuh ketelitian gitu. Betul, ya Pak, terkait kayak jumlah suara sendiri, surat suara itu kan kalau di TPS harus sesuai sama jumlah DPT. Betul, gitu jumlah kan? DPT plus 2%. Nah iya, plus 2% itu udah termasuk ya Pak. Sudah termasuk. Nah iya. Kalau misalkan kurang kan juga masyarakatnya nanti nggak bisa memberikan suaranya. Kalau ada milih surat suaranya habis, itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Nggak bisa seperti itu, harus ada karena itu terkait logistik kan. Iya. Yang salah siapa? Yang salah ya KPU juga, Bawaslu juga. Bagaimana memastikan itu kan gitu. Oke. Alhamdulillah tidak ada kejadian pemilih yang kemudian di situ sudah kehabisan surat suara dan tidak terlayani. Berarti alhamdulillah sampai sekarang kemarin waktu pemilu itu semuanya lancar, nggak ada kekurangan apapun gitu ya terkait logistik gitu ya. Semua pemilih terlayani dengan baik terkait surat suara, kemudian penyelenggaraan terkait perlengkapan di dalam TPS itu ya juga sudah lengkap. Oke. Intinya masalah logistik aman gitu ya Pak. Di Kota Pekalongan aman gitu ya. Kemudian terkait dengan logistik itu kan juga melalui proses sortir yang seperti Bapak tadi sampaikan gitu ya. Nah itu bagaimana proses sortir yang dimaksud di Kota Pekalongan sendiri gitu Pak, terkait dengan logistik yang tadi? Ya, proses sortir ini kan terkait dengan surat suara. Oke. Surat suara yang dari proses pengadaannya Bawaslu Kota Pekalongan sudah mengunjungi pabriknya untuk melihat sampel-sampelnya. Nah, tetapi meskipun sudah seperti itu, ini perlu disortir lagi. Ini perlu disortir lagi sehingga KPU menyelenggarakan proses sortir. Jadi itu masih berbentuk lembaran, Mas. Oh, belum dilipat gitu ya? Belum. Masih berbentuk sortir, masih berbentuk lembaran. Kemudian sebelum dilipat itu dilihat dulu. Oke, apakah itu rusak atau gimana gitu ya? Betul sekali. Jadi dengan memastikan itu pun itu kita sudah meyakinkan tidak ada surat suara yang kemudian
tercoblos dulu karena Oke. sudah disortir di itu kan gitu. Iya, baik. Jadi baik. ada yang kemudian di hasil sortir itu ada yang ada bercak tinta. Mm-mm. Ini kan karena memang yang namanya membuat suara banyak Heeh. di pabrik gitu Iya. toh, di pabrik mesti ada kan error sistem gitu toh, Iya, sistem. benar. Sehingga ada bercak. Mm-mm. Terus ada yang agak kayak sobek kan gitu. Oke. Nah, itu kemudian disisihkan. Oke, baik. Sekitar 1 mingguan itu melibatkan ratusan orang ya. Banyak juga ya, Pak, dan berarti. direkrut KPU, Mm-mm. ya direkrut KPU untuk dipekerjakan dalam proses sortir lipat. Sortir lipat gitu ya. Nah, di situ setelah disortir, jadi ada yang mensortir, kemudian ada yang melipat. Disisihkan sisa-sisanya yang tidak terpakai ini, yang tidak layak terpakai, kemudian H-1 yang tadi saya sampaikan Dimusnahkan gitu ya, Pak. agar benar-benar surat suara ini tidak lebih dari hitungan. Oke. Karena hitungan KPU dan hitungan Bawaslu kan surat suara itu disediakan sesuai dengan DPT. Iya, harus sinkron ya, Nah, harus sesuai gitu. dan sesuai dengan jumlah surat suara cadangan. Gitu. Oke. Kemudian terkait dengan proses sortir lipat tadi kan suara rusak sama yang lebihnya itu kan dimusnahkan gitu ya, Ya. Pak. Benar sekali. Berarti di Pekalongan itu udah dilaksanakan Sudah dilaksanakan, sudah H-1. H-1 tanggal 13 itu batas akhir, Mbak. batas akhir. Itu oleh Bawaslu langsung atau gimana? Itu kan penyelenggaranya KPU. Oke. Ya, karena penyelenggara teknis. Iya. Nah, Bawaslu dengan kepolisian di situ hadir untuk bersama-sama memastikan, menyaksikan gitu. Oke. Tapi Bawaslu Kota Pekalongan sudah menghimbau jauh-jauh hari kepada KPU lewat surat himbauan. Oke. Pada tanggal 11 kita menghimbau untuk surat suara yang rusak atau lebih ini untuk musnahkan maksimal H-1 yaitu Maksimal tanggal H-1. 13. Alhamdulillah koordinasi kita dengan KPU baik sehingga kita sama-sama menjaga pemilu di Kota Pekalongan wabil khusus ini supaya berintegritas, sama-sama pengen pemilu di Kota Pekalongan ini sukses dan lancar. Sehingga sama-sama kita menghimbau pihak KPU mengindahkan dan kita selalu koordinasi internal. Kemudian terkait dengan keterlibatan masyarakat nih, Pak, terkait dengan logistik pemilu sendiri itu gimana, bisa dijelaskan? Keterlibatan masyarakatnya. Ya, tadi mungkin membantu sortir lipat gitu atau Ya. gimana? Keterlibatan masyarakat ya juga bisa di logistik itu dalam pengawasannya, ya juga bisa pengawas partisipatif. Oke. Kemudian di sortir lipat itu tentu saja jadi banyak elemen masyarakat yang akhirnya ikut terlibat, direkrut oleh KPU untuk dikerjakan menjadi petugas sortir lipat. Dan di situ tidak mudah, Mbak Sulha. Jadi setiap masuk itu diteliti, kemudian begitu keluar itu diteliti supaya steril. Oke. Untuk kerawanan apa nih, Pak? Kalau logistik itu biasanya yang rawan apa nih? Bisa dijelaskan nggak kalau logistik itu yang rawan apa? Ya, kita bicara di Kota Pekalongan kemarin, salah satu bentuk kerawanan logistik itu terkait dengan unsur geografis, yang kita khawatirkan. Jadi jauh-jauh hari sebelum pemilu kemarin itu kita khawatir akan ada banjir pada 14 Februari karena mengacunya tahun 2023 Februari itu banjir gitu toh. Sehingga titik-titik kelurahan yang banjir itu kita atensikan betul, kita sampaikan ke KPU untuk bisa benar-benar menjaga logistik dengan baik sampai distribusinya, armadanya. Tapi alhamdulillah kemarin kekhawatiran kami itu sudah terjawab dan alhamdulillah tidak ada banjir atau hujan lebat ya pada saat 14 Februari kemarin. Iya, jadi tersalurkan dengan baik, nggak ada masalah nggak ada apapun masalah, gitu ya. keamanannya terjaga, kemudian kualitasnya juga terjaga, di TPS juga aman gitu, tidak ada masalah terkait logistik. Terkait logistik ya, di Pekalongan, Kota Pekalongan sendiri berarti semuanya aman dari Semuanya proses pembuatan, penyortiran sampai penyaluran, sampai distribusi, sampai penarikan kembali itu semuanya aman gitu ya. Alhamdulillah. Jadi nggak ada mungkin nggak ada isu-isu lain yang terkait dengan
penyortiran kadang kan ada orang mengisukan karena udah tercoblos, padahal di sini udah dengan baik, dengan baik gitu ya Pak, itu. supaya ya tersalurkan dengan baik juga gitu. Betul tentunya sekali. Ya. Kemudian terkait dengan meja dan kelengkapan lainnya nih Pak, terkait dengan logistik pemilu. Nah, evaluasi dari pengawasan sendiri terkait dengan logistik itu sendiri gimana? Ya, baik. Jadi logistik itu ada yang di dalam kotak suara, ada yang di luar kotak suara. Yang di luar kotak suara itu termasuk bilik gitu, kemudian perlengkapan TPS termasuk logistik apa tidak Pak? Termasuk. Itu termasuk penunjang daripada logistik tersebut. Ada tempat pemungutan suara yang di luar ruangan, itu kan menggunakan teratak gitu ya. Nah, kemudian di TPS juga ada meja, ada kursi, dan bahkan yang pemilu yang sekarang itu kan di TPS ada printer dan scan. Betul ya? Betul. Itu termasuk hal yang baru, logistik yang baru di pemilu 2024. Soalnya kayak sebelumnya nggak ada gitu ya Pak, baru tahun ini gitu ya. Betul. Nah, terkait itu memang karena hal yang baru, akhirnya KPPS juga agak pusing juga ini kan gitu. Ada anggarannya, kemudian di situ diwajibkan ada printer scan untuk penggandaan C hasil. Tapi untuk mencari sewa ini kan sulit. Iya, biasanya. Ya, itu yang kemarin kita mitigasi dari Bawaslu itu memang dari pihak KPPS ini sulit. Tetapi di hari H kita lihat memang sudah ada kelengkapan printer dan scan itu. Tapi dari hasil Bawaslu kemarin, penyebab daripada proses pemungutan dan penghitungan suara ini lebih dari 24 jam dan bahkan hampir melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu tanggal 15 pukul 12 WIB. Itu dikarenakan memang di proses penggandaan itu Mbak Susi. Proses penggandaan itu kemarin kita mitigasi, kita tanya ke petugas KPPS, ternyata printer atau scan yang awalnya normal, ini di pertengahan proses penggandaan itu trouble. Nah, ini kan menjadi masalah ketika pada proses itu trouble, sedangkan penggandaan ini perlu karena di dalam kotak logistik dalam kotak berbentuk form itu hanya ada satu Mas. Satu yang di situ harus pengawas TPS harus diberi, saksi gitu begitu banyaknya harus diberi, kemudian harus ada yang dilaporkan ke PPK, PPS kan gitu. Nah, di situ menjadi problem yang akhirnya bingung kesana kemari cari lagi ya. Di situ akhirnya sampai lambat proses administrasi di TPS itu. Iya, soalnya kan sampai berapa ratus lembar itu ya Pak, buat lembar betul sekali. Buat itu kemudian tanda tangannya juga gitu ya. Mungkin itu yang membuat lama ya Pak terkait dengan itu. Tapi alhamdulillah sebelum jam 12 siang gitu ya. 12 Bawaslu tidak menemukan proses di TPS melebihi dari jam 12 itu. Sehingga di Kota Pekalongan aman. Saya turun langsung itu Mbak Zulhan. Oh iya. Ya, ketika sudah jam 10 kita memonitoring dari pengawas kelurahan untuk menginfokan TPS mana yang belum gitu. Nah, saya turun langsung guna apa? Guna untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Memastikan saya turun, jadi ketua Bawaslu langsung turun nih. Nah, betul, untuk memastikan itu kemudian kita lihat ini kalau tidak dibantu PPS atau tidak dibantu jajaran KPU di atas KPPS kayak PPK, ini akan selesai sekitar jam 2-an. Iya, kita bisa lebih dari itu ya batas. Terus kita koordinasikan dengan ketua KPU, kita koordinasikan dengan PPK, ya kita sebagai pengawas menginformasikan itu dan meminta tolong supaya bagaimana caranya ini dikerahkan gitu toh, dikerahkan personilnya, dikeroyok supaya jam 12 tidak sampai jam 12 ini sudah
selesai gitu ya. Alhamdulillah dengan upaya itu di Kota Pekalongan kemarin aman. Oke. Kemarin aman, kemudian tidak ada permasalahan. Masalah apapun gitu ya. Intinya Bawaslu itu udah berupaya gitu. Sudah berupaya di dalam penuh gitu ya, terkait dalam dengan upaya pencegahan. pencegahan, apalagi terkait logistik itu ya termasuk hal yang krusial yang seperti Sula tadi ngomong gitu ya, karena kurang satu aja maksudnya berpengaruh buat masyarakat yang mau nyoblos gitu kan ya Pak ya. Betul sekali. Oke, mungkin ini jeda dulu ya buat kalian sobat BSP semua, barangkali ada mau ngirim atensi atau tanya-tanya seputar dengan logistik kepemiluan, kalian bisa langsung aja di 0815690597. Oke, baik, kembali lagi ya, masih membahas seputar logistik yang ada di Kota Pekalongan sendiri nih ya, langsung sama narasumbernya dari Bawaslu Kota Pekalongan gitu ya. Oke, lanjut membahas seputar pemilu kemarin. Mungkin ini ada pertanyaan ya Pak terkait dengan isu nih, saya kan dengar-dengar tuh dari media sosial juga marak gitu ya terkait dengan perhitungan di pemilu kemarin kan nggak hanya manual tapi juga disirekap gitu ya. Oh iya. Ya. Nah itu kemarin tuh banyak isu terkait dengan sirekap, apa yang difoto di C hasil itu nggak sesuai sama yang disirekapnya, malah angkanya itu tambah besar. Itu bener ya Pak? Di Pekalongan sendiri gimana nih? Oke, baik. Terkait dengan isu itu memang Bawaslu Kota Pekalongan langsung menelusuri khususnya yang di Kota Pekalongan. Terkait dengan angka yang disirekap ini menggelembung gitu. Nah, kita cross check gimana sistemnya gitu toh. Nah, ternyata proses angka yang ada di TPS itu hasil dari KPPS memfoto Mbak Sulha. Memfoto sirekap, memfoto C hasil dari aplikasi sirekap. Nah hasil foto itu kemudian ketika difoto itu sistem yang membaca, sistem aplikasi itu yang membaca, kemudian angka itu menginputkan di data TPS. Nah ini karena sistem kemarin yang kita gali, karena itu sistem aplikasi itu dikarenakan membacanya sistem itu salah. Jadi ketika kotak itu ditulis X yang maksudnya adalah 0, sistem itu membaca 8 gitu. Nah kan nggak mungkin juga ketika X
jadinya keluarnya 880. 80, iya. Nah, sedangkan DPT per TPS maksimal adalah 300. 300, nggak sampai 800 nggak sampai. gitu ya Pak ya. Nah, itu kita sudah komunikasi dengan KPU. Nah, itu pembenarannya di mana? Pembenarannya adalah nanti saat sudah proses rekapitulasi. Kapan itu? Itu sudah dilaksanakan mulai hari kemarin, tanggal 17 pagi. Nah, saya menyaksikan sendiri di proses rekapitulasi itu. Jadi langsung dituangkan pada saat membacakan C hasil rekapitulasi, disaksikan oleh pengawas kecamatan, kemudian saksi semua parpol, dibacakan oleh PPS atau PPK. Ini langsung diinput, Mbak. Jadi yang tadinya salah, angkanya ini salah, langsung dibetulkan. Misalkan contoh kemarin saya melihat di Pekalongan Utara, data di TPS hasil foto C hasil itu 881. Kemudian di input rekapitulasi dibetulkan sesuai dengan C hasilnya, tidak difoto lagi tapi di input itu ada yang 1, kemudian 0. Nah itu maka masyarakat itu perlu mensikapi hal itu, tidak perlu panik atau menginsukan yang tidak karena Bawaslu sudah mengawal betul ya. Jadi tidak mungkin ada penggelembungan itu. Bawaslu selalu mengawal, memastikan. Dan nanti hasilnya itu akan kelihatan betul setelah rekapitulasi di kecamatan ini selesai. Pada tanggal 22 insya Allah di Kota Pekalongan itu sudah clear atau mundur dikit gitu toh. Kemudian nanti rekapitulasi di KPU provinsi sampai RI. Nah, tentu akan berubah dong yang sekarang muncul dengan yang nanti hasil rekap. Iya. Karena proses yang di TPS itu adalah proses foto. Sistem yang membaca ya, gitu yang namanya sistem pasti ada sistem error gitu toh. Ya, anak-anak IT pasti tahu lah hal itu meskipun canggih sistemnya. Nah, tapi kita juga diimbangi daripada sistem juga manual. Jadi isu itu sudah kita pastikan khususnya di Bawaslu Kota Pekalongan, memastikan betul itu akan tetap direvisi pada saat proses rekapitulasi di kecamatan dari tanggal 17 sampai tanggal 22 itu. Iya, yang penting sesuai sama C hasil gitu sesuai ya Pak ya. Dengan C hasil, tidak ada yang dikurangi atau digelembungkan karena KPU selaku penyelenggara teknis juga benar-benar ini memperhatikan gitu ya, yang Bawaslu memastikan, mengawasi dan bahkan memberikan keberatan kepada jajaran PPK apabila ada C hasil yang tidak sesuai. Contoh kemarin Mbak Sulha, Panwascam Barat pada saat proses rekapitulasi karena ada angka yang selisih itu memberikan keberatan dan merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang semuanya 5-5-nya ya, tidak hanya klausul yang selisih saja. Kemudian di Pekalongan Timur juga sama. Ada. Pekalongan Barat itu sore hari, Pekalongan Timur malam hari. Nah itu untuk apa sih? Untuk benar-benar menjaga suara masyarakat, suara peserta pemilu supaya tidak keadilannya. Iya, nggak ada kecurangan juga sekali. Gitu ya Pak. Betul. Oke, berarti jangan kemakan isu yang ada di sosial media tentunya yang sirekap itu ya Pak. Ya, itu betul. Cuman kan itu memang kesalahan daripada sistem. Walaupun dari sirekapnya dinulis di itunya udah benar, tapi emang sistem yang membacanya gitu ya Pak. Dan itu akan ada perbaikan nanti tentunya. Di kecamatan proses rekapitulasi. Ya, intinya jangan khawatir ya, dipastikan semuanya aman gitu ya, sesuai dengan perhitungan, nggak ada selisih dan nggak ada penggelembungan itu ya Pak, angka ya. Kemudian terkait sikap Bawaslu nih Pak, terkait dengan banyaknya kesalahan perhitungan di TPS, sikapnya tuh gimana? Yang seperti tadi disampaikan kan ada perhitungan ulang gitu ya dari Bawaslu sendiri berarti? Tidak banyak Mbak Sulha, tapi ada di Kota Pekalongan, dan itu menjadi alasan Bawaslu ketika Bawaslu dimintai C hasil dari pihak-pihak lain. Ini tidak mengasihkan karena apa? Data C hasil ini ada beberapa yang kita sortir kemarin
itu terdapat kesalahan penjumlahan. Nah, sudah kita inventaris, mana-mana yang salah penjumlahan. Sebagai contoh, ketika 1, 2, 3 ada angkanya, kemudian penjumlahannya tidak sesuai. Itu ada. Dan itu kita pastikan itu adalah human error daripada KPPS. Jadi permasalahan hanya di penjumlahan. Ketika kita cocokkan, oh ternyata ini tidak sesuai. Nah, sikap kita apa? Sikap kita ini sudah kita inventaris dari semua kecamatan sekota Pekalongan. Pada saat rekapitulasi, ini Panwascam mengajukan keberatan terkait ketidaksesuaian itu. Kemudian nanti pihak teknis dari PPK ini memberikan jawaban. Nah, jawaban itu ketika logis ya kita terima, tapi ketika tidak logis maka langkah selanjutnya adalah kita merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang. Jadi mengambil lagi kotaknya, mengambil lagi surat suaranya, sehingga betul-betul kita mengetahui ini selisihnya di mana. Nah, itu menjadi tugas kita. Jadi kalau ada rumor nih, kita mengadu ke Bawaslu terkait dengan C1 yang salah jumlah. Betul, itu Bawaslu sudah tahu dulu gitu. Tahu dulu sebelum dikasih tahu ya. Betul. Ini kita kalau masyarakat kalau tidak mengadu Bawaslu tidak tahu, itu salah. Bawaslu itu sudah menyimpan cek hasil bertumpuk gitu. Malah justru tahu dulu ya, Pak. Tahu dulu, kita punya ilmunya untuk mencari letak salahnya ini di mana. Kita ketika input di sistem template itu kita tahu, oh ini salah ini penghitungannya. Oh ini tidak dijumlah ini perolehan suaranya. Oh ini antara pengguna hak pilih dengan surat suara sah ini tidak sesuai. Nah, terus surat suara tidak sahnya gimana ini kan? Ketika itu tidak sesuai maka Bawaslu tahu lebih dulu. Ketika ada orang yang mengatakan mengadu ke Bawaslu, Mas, Pak, kita sudah tahu, kita sudah menginventaris itu gitu. Dan akan kita sikapi di mana gitu. Kita sikapi, kita bertempurnya itu di rekapitulasi. Jadi rekapitulasi yang disaksikan di situ beberapa saksi dari parpol, kemudian masyarakat juga bisa menyaksikan dari kejauhan, kemudian di situ ada pengawas kecamatan. Itu fungsi kontrolnya di situ. Ketika sudah yang tidak sesuai dengan C hasil, kita sudah memetakan, memitigasi, maka kita akan protes di situ. Kita bertempur di situ untuk apa? Untuk menjaga demokrasi, untuk supaya berintegritas, untuk bisa menangkal isu-isu yang bertebaran dan untuk membetulkan hal yang salah. Kita juga tidak bisa kemudian menyalahkan atau menuduh daripada penyelenggara teknis, Mas Sultan. Karena kita yakin yang namanya orang bekerja 24 jam ada human error. Yang kita temukan adalah perbedaan selisih, tidak dijumlah. Mungkin karena kelewat, lupa atau gimana gitu ya Pak. Bisa lupa, capek, gitu bisa ya. Capek. Nah, itu sudah kita mitigasi, sudah kita punya data yang sebagai contoh kemarin di Pekalongan Barat dan Pekalongan Timur merekomendasikan untuk penghitungan suara ulang. Itu untuk apa? Itu untuk meyakinkan, memastikan, menjawab dari kesalahpahaman dan hasil dari inventaris kita. Hal-hal yang salah kita sudah tahu itu. Kita sudah punya data. Intinya dari Bawaslu udah mempersiapkan kalau misalkan ada kesalahan-kesalahan udah tahu gimana cara menangani gitu ya Pak. Proses penanganannya dan harus betul-betul ada jawaban yang sesuai dengan regulasi dan tidak. Intinya masyarakat nggak usah khawatir gitu ya. Karena kita mengawal itu yang suara yang untuk ini ya untuk ini, yang untuk tidak kita mengabaikan, tidak. Bahkan satu suara pun kita kawal betul, Mbak Zulfa. Karena berpengaruh ketimpangan terhadap jumlah ini yang akhirnya ada 1-2 suara yang tidak sesuai ya kita tanyakan. Kalau belum ada jawaban yang logis dari penyelenggara teknis, ya bongkar kotak. Hitung lagi. Lama ya. Gimana Pak? Nggak apa-apa. Yang penting pemilu di Kota Pekalongan khususnya ini benar-benar
terkawal, terjaga dan berintegritas. Iya, benar Seperti itu. sekali. Oke, baik sobat BSP semuanya, mungkin itu seputar pemilu kemarin ya, dan terus seputar logistik udah nggak ada yang penasaran lagi kan terkait logistik. Dari Bawaslu udah dari pra hingga pasca, intinya pengawasannya udah maksimal gitu ya. Dan alhamdulillah di Kota Pekalongan nggak ada masalah gitu ya Pak, terkait dengan sampai nanti rekapitulasi gitu ya Pak. Oke, baik, mungkin itu saja ya Pak terkait sudah dengan, habis nih. Sudah. Kayaknya masih kurang ya. Masih kurang. Ya. Sudah jam 2 ya, 1 jam berlalu, nggak kerasa ya. Nggak kerasa membahas seputar pemilu masih berlanjut ya Pak, sampai nanti pelantikan tentunya. Siap, ya. Insya Allah. Oke, baik, mungkin Sulha akhiri di talkshow kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sulha. Oke.